Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anida Mukminah, kelas 12 2 MIPA. Di sini saya akan membuat video pembelajaran PPKN bab 4, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional. Ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, wewenang tertinggi dipimpin oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini yang mengatur seluruh kedaulatan bangsa, baik di luar maupun di dalam negeri. Yang kedua, rakyat dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat untuk menjalankan daerahnya. Yang ketiga, hanya terdapat satu konstitusi atau undang-undang dasar. Hanya terdapat satu kepala daerah, satu parlemen, dan satu kabinet. Yang keempat, negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan. Pemerintahan pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan pemerintahan dari pusat hingga daerah, termasuk segala hal yang menyangkut urusan pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya bersifat pasif dan menjalankan perintah dari pemerintah pusat. Hanya yang pertama, yaitu terdapat keseragaman hukum di wilayah negara. Yang kedua, pemerintah pusat mengurus langsung semua urusan sampai ke daerah. Yang ketiga, yaitu tidak membutuhkan biaya besar. Kelemahannya, yang pertama, bertambahnya pekerjaan pemerintah pusat yang dapat menghambat proses pembangunan. Yang kedua, rakyat akan bersifat apatis dan tidak mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Yang ketiga, peraturan yang dibuat pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Sistem desentralisasi. Negara di mana pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan negara memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu yang pertama, pemerintah daerah dapat membuat peraturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Yang kedua, rakyat dapat berperan aktif dalam pembangunan daerahnya. Kelemahannya yaitu, yang pertama, tidak adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, sistem ini membutuhkan biaya yang besar. Negara Kesatuan ini ditegaskan lagi dalam UUD 1945. UUD 1945 ayat 1 pasal 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Itu ada pasal 25A, yaitu mengamanatkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ada pasal 37 ayat 1. Yang kelima yaitu pasal 37 ayat 5 yang berbunyi, khusus tentang bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Keunggulan negara kesatuan dibanding negara federal. 1. Negara kesatuan secara struktural lebih sederhana jika dibandingkan dengan negara federal. Yang kedua, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan
oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan, kemajuan antar daerah. Yang keempat, mengurangi timbulnya sikap separatisme karena pemerintahan tetap dikendalikan dari pusat. Baiklah, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, hanya terdapat satu konstitusi atau undang-undang dasar. Hanya terdapat satu kepala daerah, satu parlemen, dan satu kabinet.